sebagian sudah mendengar dari televisi, dari sejarah-sejarah kitab dan hal lain sebagainya, kejadian pertama kali peperangan kedua yang terjadi di tempat ini, yaitu di Perang Uhud yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah waktu itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami semua, bagi saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang hari ini alhamdulillah diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan jalan oleh Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah. Di pagi hari ini kita berada di Jabal Uhud dan insya Allah kita sebentar lagi akan ziarah ke para syuhada Uhud dan juga akan insya Allah akan ziarah ke paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah, yang mana sejarahnya nanti insya Allah kita akan jelaskan setelah kita ziarah. Di sini kita mengenang sejarah perjuangan Rasulullah bersama sahabat-sahabat Rasul, bersama syuhada Allah yang gugur di medan perang pada waktu itu. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan ke ujung sana. Di sana itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang diumumkan atau digugur di sana. Salah satunya juga adalah paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Oleh karena itu, untuk para sahabat-sahabat di semua, wabil khusus para teman-teman YouTube dari Mangga Thayyib, dari Dimas Sofyan dan juga dari Atin Tontowi, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kali ini, ziarah kali ini membawa berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan oleh Allah ditakdirkan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa menjalankan ibadah umroh dan haji, tentunya bisa ziarah ke tempat para syuhada dan juga tempat-tempat sejarah yang ada di kota suci Madinah. Oleh karena itu, mari kita ziarah terlebih dahulu ke kuburan paman Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat Rasul. Ini perlu diketahui sekali lagi, kita di belakang sahabat salam ini adalah Jabal Rumah atau yang dikenal dengan Jabal Pemanah, dan di samping kiri kita yang seluasnya kurang lebih sekitar 7 kilo itu adalah Jabal Uhud, yang mana kelak gunung ini yang akan dipindahkan ke pintu surga atau ke surga. Oleh karena itu, untuk para sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan walaupun hanya melihat dari video ini, mudah-mudahan bisa datang ke sini dan juga mudah-mudahan bisa ketemu di surga. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat-sahabat semua, kita ke sana terlebih dahulu, kita ziarah ke makam syuhada Uhud dan juga ke makam paman Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Hamzah. Ayo kita ke sana. Itu yang ada di atas itu adalah para teman-teman TNI yang hari ini berkesempatan bisa ziarah ke kota suci Madinah. Dan kita ke sana dulu. Ayo kita berdoa bersama-sama ziarah ke makam syuhada Uhud. Para syuhada Uhud, dan kita ucapkan salam kepada para syuhada Uhud dan juga kepada keagungan paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah. Dan kebetulan makamnya ada satu. Kenapa ada satu? Nanti insya Allah kita akan jelaskan bersama. Tapi kita ucapkan dulu Assalamualaikum ya ahla syuhada Uhud. Mudah-mudahan kalau kita dikumpulkan bersama para syuhada di surga yang Allah nanti. Dan tentunya kita ucapkan Assalamualaikum ya Sayyidina Hamzah, yang itu paman Rasulullah SAW yang gugur di perang ketika pertempuran antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rasulullah Fatihah. Bisa dipimpin Tuhan. Serius ya? Ayo kita ke sini. Ayo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin ya Rabb. Amin.
Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal. Amin. 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 اللهم اغفر له وارحمه واعفه اللهم اغفر له وارحمه Amin ya Rabb. kami nanti di jannah-Mu ya Allah. Amin. Kumpulkanlah kami bersama para syuhada dan kumpulkanlah kami bersama Amin. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. rahmat sejahtera. Amin. Amin. Bisa ziarah, bisa melaksanakan umroh haji. Amin. Dan bisa ziarah kepada syuhada. Amin. Amin. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi Amin. wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. 625 Masehi dulu ketika perang antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy yang mana kaum muslimin dipimpin oleh Sayyidina Hamzah paman dari Rasulullah dan kaum musyrikin dipimpin oleh Sayyidina Abu Sufyan. Waktu itu ketika kejadian di ini kayaknya nggak direkam. Ya kan? Nah, ada di sini semua. Mulai dari televisi, dari sejarah-sejarah kitab dan hal lain sebagainya, kejadian pertama kali peperangan kedua yang terjadi di tempat ini yaitu di perang Uhud yang dipimpin oleh Sayyidina Hamzah. Waktu itu umat muslimin kurang lebih sekitar 1000 pasukan ya, sedangkan untuk dari kaum musyrikin kurang lebih sekitar 3000 pasukan. Tetapi ada yang mengkhianat di waktu itu, di mana salah satu dari kaum muslimin itu berkhianat kepada Rasulullah, yang mana dari 1000 pasukan yang diamanahkan oleh Rasulullah ternyata banyak yang berkhianat. Di antaranya kurang lebih sekitar 300 pasukan yang berkhianat. Akhirnya total keseluruhan dari kaum muslimin yaitu jumlahnya sekitar 700, di mana 700 pasukan itu menghadapi 3000 pasukan dari kaum kafir Quraisy. Nah, pada waktu itu ketika kepemimpinan dipimpin oleh Sayyidina Hamzah paman Rasulullah bersama tentara-tentaranya, waktu itu ketika peperangan berlangsung sebelumnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk para tentara-tentaranya. Yang pertama itu adalah sebagian 50 dari pasukannya itu diamanahkan untuk berdiri di situ. Untuk sebagian kaum pemanah ya Jabal Rumat di sana. Iya, Jabal Rumat atau dikenal dengan Jabal Pemanah. Jadi ada pesan penting dari Rasulullah kepada tentara yang diamanahkan oleh Rasulullah. Seperti apapun kondisi saya atau Rasulullah, baik menang ataupun kalah, jangan sampai ada yang turun ke medan ini, ke tempat ini. Ketika waktu itu, ketika peperangan berlangsung, sebetulnya andaikan para kaum muslimin tidak turun dari medannya itu, kemungkinan besar itu kaum muslimin akan menang. Akan tetapi ketika peperangan terjadi, kaum musyrikin itu sudah cekcok, sudah amburadul, dikarenakan sudah pasti kalah waktu itu, sudah mau menyerah dengan kondisi yang sudah terkepung oleh kaum muslimin. Kaum musyrikin itu sudah amburadul, udah larian kemana ke sini. Akhirnya dengan situasi kayak gitu, banyak barang-barang bawaannya itu ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Akhirnya perintah Rasulullah untuk kaum muslimin itu ternyata diabaikan. Tergiur oleh harta ghanimah atau harta rampasan. Akhirnya pesan dari Rasulullah untuk tidak turun dari Jabal Rumat atau Jabal Pemanah itu tidak diindahkan, malah diabaikan oleh tentaranya. Akhirnya dari 50 kaum muslimin itu turun untuk mengambil harta ghanimah atau harta rampasan tersebut. Akhirnya cerdik Abu Sufyan itu adalah pemimpin dari kaum musyrikin. Akhirnya Abu Sufyan melihat situasinya mulai lengah kaum muslimin. Akhirnya kaum musyrikin mengelak lewat pintu jalur belakang ini dari Jabal Uhud ini. Jabal Uhud akhirnya sembunyi dari sini.
Jadi kejadian peperangan itu sebetulnya terjadinya di sini. Di Jabal Rumah Di Jabal Rumah, di bawah Jabal Rumah. Akhirnya Medan yang awalnya diamanahkan untuk untuk pasukan kaum muslimin, akhirnya dialihkan diambil oleh kaum musyrikin. Secara berserentak akhirnya orang muslim semuanya itu diserang, termasuk salah satunya adalah sampai Rasulullah menurut sejarah menceritakan bahwa sampai geraham Rasulullah itu putus. Salah satunya yang menjadi sejarah penting yang perlu sahabat-sahabat ketahui, kejadian ini mengundang kesan yang paling dalam. Salah satunya adalah dengan meninggalnya atau wafatnya paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bersama 70 dari sahabat-sahabat syuhada Uhud ini. Makanya sampai saat ini banyak yang nanya siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah, siapa yang membunuh Sayyidina Hamzah, yaitu Washi. Washi itu adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah yang memang disuruh oleh Hindun. Akhirnya pada waktu itu dari saking jengkelnya karena waktu peperangan ketika perang Badar, keluarga dari Hindun itu dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Jadi dia itu secara tidak langsung ingin membalas dendam atas kekalahan dari orang kafir Quraisy. Setelah dibunuh Sayyidina Hamzah, maka dibelah dadanya, habis itu dimakan tapi dimuntahkan lagi. Nah, setelah itu singkat cerita, kenapa? Poin pentingnya adalah kenapa di sini kok cuman makamnya Sayyidina Hamzah? Terus kemana makam dari sahabat-sahabat Rasul atau syuhada Rasul? Ketika waktu itu di sini pernah terjadi banjir bandang. Akhirnya dari para aulia, syuhada melihat semua jenazah yang ada dikuburkan di sini terangkat semua, tidak tahu siapa karena sudah dari dalam tanah itu terangkat semua. Kenapa ini bisa diketahui bahwasanya ini adalah Sayyidina Hamzah? Dikarenakan Rasulullah langsung melihat belah dadanya masih terbelah dan itu masih mengalir darah, dan darahnya itu sepanjang-panjangnya air yang itu harum. Sampai saat ini makam ini satu, yang lain itu tidak begitu jelas ya yang mana syuhadanya, tapi yang jelas yang masih disimpan di sini yang terlihat itu adalah Sayyidina Hamzah, paman dari Rasulullah. Ya, hikmah dari sini jangan sampai karena kita tetangga memiliki harta, jangan sampai iri melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang istilahnya sampai membutakan mata untuk melakukan hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, jangan sampai tergiur dengan harta yang bukan milik kita sendiri. Benar juga. Jadi kalau menurut pendapat saya adalah arti dari semua itu adalah kejujuran. Ya, patuhilah perintah atasan kami. Nah ini, karena tidak patuh dengan hal itu maka terjadilah seperti yang sudah kita lihat. Tapi perlu dicatat lagi karena ini adalah takdir. Karena jauh sebelumnya itu, sebelum pertempuran terjadi, Rasulullah SAW sudah bermimpi. Dia mengatakan bahwa pedang saya retak dan saya berlindung di balik tameng besi. Apa arti dari semua itu? Dan salah satunya dia bermimpi ada sapi yang apa arti dari semua itu? Ya itu tadi yang sudah terjadi, yang diceritakan oleh Ustadz kita ini. Ya, jadi itu barangkali ringkasan dari cerita ini agar supaya menjadi kita ambil ibrahnya ya, hikmah dari semua kejadian ini. Dan ya benar, dan alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah bisa ziarah ke makam syuhada Uhud dan makam paman Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama para syuhada dan mudah-mudahan kita semuanya bisa masuk surga bersama para syuhada Uhud dan para paman Rasulullah SAW. Dan sekali lagi perlu diketahui oleh para sahabat-sahabati semua, situasi memang saat ini mulai banyak perubahan dan tentunya sahabat bisa melihat bagaimana perubahan-perubahannya setelah banyaknya peraturan-peraturan yang sudah dihapus oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan untuk seterusnya
kita hanya bisa mendoakan dari depan para syuhada Uhud ini. Mudah-mudahan oleh Allah sahabati semua yang menyaksikan video ini berkesempatan bisa segera sampai ke Baitullah dan bisa ziarah ke makam para syuhada Uhud dan tentunya bisa ziarah di kota suci Madinah. Dan kita bisa lihat bersama, inilah gunung yang akan dipindahkan ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin saat ini sahabat bisa menyaksikan dari video yang kita share. Mudah-mudahan kelak, mudah-mudahan kita ketemunya di surga. Amin ya rabbal Alamin. Dan kita bisa naik nih ke Jabal Rumat atau di Jabal Pemanah. Dari saking strategisnya Rasulullah mengatur strategi untuk perang itu, sebetulnya strateginya Rasulullah itu memang sangat luar biasa. Akan tapi dengan kelalaian para pemanah, para para pasukannya yang diamanahkan oleh Rasulullah, tetapi dia melalaikannya, makanya kejadian ini terjadi di sini. Dan perlu diperhatikan, ini sering terjadi untuk para jemaah kalau bawa ke atas, biasanya banyak jemaah yang untuk diminta untuk foto dengan harga yang awalnya tidak disebutin, yang penting sudah foto bersama. Tetapi setelah kita foto, biasanya kejadian sering terjadi sama jamaah kita, jamaah dari Indonesia, biasanya diminta bayaran dengan harga 100 rial, 200 rial, padahal itu cuma satu foto. Makanya ketika ada seorang yang minta foto dengan ceprek langsung jadi, itu jangan pernah mau. Itu hanya modus yang awalnya hanya yang penting difoto, setelah jadi mau tidak mau harus bayar. Ini Jabal Rumah. Nggak ambil video sini? Nggak ambil video sini? Bebas. Nggak sebelah ente nggak ngambil ini? Saya kan Ke atas saya. Ini Masya Allah, tabarakallah, sangat ramai sekali ya. Dan ini kayaknya mau kembali normal lagi. Para jamaah ekspatriot sangat banyak mengunjungi Jabal Rimad. Ini disebut Jabal Rimad ya teman-teman, yaitu Jabal Pemanah. Sejarahnya